Adrian Wibowo dan tim Gayfans bakal gabung. Indra Safri optimis raih emas. Rafael Struijk keheranan SEA Games dianggap bergengsi. Wonderkid Persija dukung metode baru Indra Safri. Masalah yang harus diatasi skuad Garuda Muda jelang tampil di SEA Games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah Rafael Struijk keheranan SEA Games dianggap bergengsi. Yang selanjutnya masalah yang harus dibenahi skuad Garuda Muda jelang SEA Games di Thailand. Yang selanjutnya Wonderkid Persija dukung metode Indra Safri. Dan yang terakhir, Adrian Wibowo dan tim Gayfans batal bergabung timnas U22 Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Sebagai pemain yang besar dan meniti karir di Eropa, Rafael Struijk memberikan pandangan jujur mengenai kultur sepak bola di Asia Tenggara yang menurutnya cukup unik dan mengejutkan. Bagi pemain yang tumbuh besar di Eropa, SEA Games mungkin terdengar asing. Itulah yang dirasakan oleh penyerang timnas Indonesia U22, Rafael Struijk. Jelang menjalani debut pertamanya di ajang multi-event Asia Tenggara, ia secara jujur mengaku heran mengapa turnamen ini dipandang begitu wah. Keheranannya sangat beralasan, mengingat tidak ada ajang multi-event regional selevel SEA Games. Sebab gengsi tertinggi ada di level benua atau dunia. Dalam kacamata sepak bola Eropa, turnamen kelompok umur regional seperti ini biasanya hanya dianggap sebagai ajang pengembangan pemain muda atau turnamen pemanasan, bukan kompetisi utama yang mempertaruhkan harga diri bangsa. Struijk membandingkan dengan atmosfer di Eropa, di mana fokus utama negara biasanya tertuju pada Piala Eropa atau Euro atau Piala Dunia. Sementara di sini, tekanan untuk meraih medali emas SEA Games terasa sama besarnya dengan turnamen mayor. Ia melihat bagaimana media, supporter, hingga pejabat negara memberikan perhatian yang sangat masif terhadap persiapan tim. Meskipun merasa heran, Struijk tidak memandang hal ini secara negatif. Justru, ia mencoba beradaptasi dengan ekspektasi tersebut. Ia menyadari bahwa bagi masyarakat Indonesia, SEA Games bukan sekedar turnamen olahraga, melainkan panggung kebanggaan nasional di hadapan negara-negara tetangga. Rafael Struijk pun bertekad untuk membayar kepercayaan dengan membawa pulang alias back-to-back medali emas. 1. Lini belakang. Sektor lini belakang bisa dibilang menjadi titik terlemah timnas Indonesia U22 asuhan Indra Safri. Dari 2 laga uji coba kontra Mali beberapa waktu yang lalu, Kadek Arel dan kawan-kawan harus kebobolan 5 kali. Timnas Indonesia U22 khususnya masih cukup lemah jika diserang melalui bola-bola udara dan umpan silang langsung ke lini pertahanan lawan. Situasi ini tentunya akan cukup beresiko jika nantinya Timnas Indonesia U22 berjumpa beberapa tim dari ASEAN seperti Thailand dan Vietnam yang memiliki keunggulan bola-bola udara yang cukup baik dan memiliki kemampuan umpan silang yang berbahaya. 2. Koordinasi antar pemain. 2 gol yang dicetak oleh Timnas Indonesia U22 lewat kaki Mauro Zylstra dan Rafael Struijk menandakan adanya koordinasi di lini depan. Namun, bukan berarti koordinasi antara pemain Timnas Indonesia U22 secara keseluruhan sudah cukup baik. Beberapa kali para penggawa Garuda Muda masih salah melakukan umpan dan salah melakukan pergerakan yang bisa membuat pola penyerangan terhenti. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian jika tak ingin membuat tim lawan berpeluang mencetak gol dari kesalahan para pemain kita sendiri. 3. Kedalaman skuad. Salah satu permasalahan Timnas Indonesia U22 saat takluk dari Mali di laga pertama adalah beberapa pemain yang tampil cukup underperform. Untungnya, di laga kedua, Indra Safri memainkan beberapa pemain yang sebelumnya sempat tak diturunkan di laga pertama. Namun, kondisi ini sendiri menyeratkan jika kedalaman Timnas Indonesia U22 masih perlu pembenahan di beberapa sektor. Indra Safri selaku pelatih tentunya memiliki beberapa opsi pemain yang nantinya akan diseleksi menjadi 23 daftar nama pemain yang akan dibawa ke ajang SEA Games 2025. Tentunya, mantan pelatih Timnas Indonesia U20 tersebut harus jeli dalam memilih susunan pemain inti yang akan masuk ke dalam skuadnya di ajang SEA Games 2025 mendatang. Ternyata persiapan Timnas Indonesia U22 tidak melulu soal fisik dan taktik di lapangan hijau. Ada metode khusus yang diterapkan oleh sang pelatih yang mendapatkan dukungan penuh dari para pemain, termasuk dari wonderkid asal Persija Jakarta, Raihan Hanan. Dilansir dari FIFA Bola, Raihan Hanan secara terbuka mengungkapkan rahasia dapur pelatih Indra Safri.
Ia menyebutkan bahwa Coach Indra menetapkan metode latihan ISQ. Metode ini tidak berfokus pada otot, melainkan pada hati dan pikiran pemain. Tujuannya adalah untuk membangun karakter dan kecerdasan emosional serta spiritual para punggawa Garuda Muda. Raihan Hanan menyatakan dukungannya terhadap metode tersebut. Menurut gelandang muda berbakat itu, sesi ISQ sangat membantu pemain untuk menemukan ketenangan batin dan motivasi yang lebih dalam. Latihan ini mengajarkan pemain untuk bermain bukan hanya demi kemenangan pribadi, tetapi untuk tujuan yang lebih besar, yaitu membanggakan bangsa dan negara. Metode tersebut dinilai efektif untuk membangun mental juara. Dalam situasi pertandingan yang penuh tekanan, teknik saja tidak cukup. Diperlukan ketenangan jiwa dan kekuatan mental yang kokoh untuk bisa membalikkan keadaan atau mempertahankan keunggulan. Raihan merasakan bahwa ikatan kekeluargaan dalam tim menjadi semakin erat berkat pendekatan ini. SEA Games 2025 bisa menjadi penampilan perdana Raihan di ajang tersebut. Ia tidak masuk dalam skuad SEA Games 2023 ketika Indonesia berhasil meraih emas. Kini, ia berharap dapat ambil bagian sekaligus mempertahankan tradisi tersebut. Kabar mengejutkan datang dari komposisi akhir skuad Timnas Indonesia U22. Harapan publik untuk melihat dua pemain keturunan potensial Adrian Wibowo dan Tim Gaypans beraksi di SEA Games 2025 dipastikan pupus. Kedua pemain tersebut secara resmi dinyatakan batal gabung atau didepak dari daftar final karena alasan administratif dan izin klub. Indra Safri akhirnya bicara jujur mengenai situasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa meskipun PSSI sudah berusaha, namun karena SEA Games bukan agenda FIFA, klub pemilik kedua pemain tersebut tidak memberikan izin pelepasan. Ini adalah realita pahit yang harus diterima. Adrian Wibowo yang bermain di Amerika Serikat dan Tim Gaypans di Belanda harus menunda debut mereka di ajang multi-event ini. Alih-alih meratapi ketiadaan dua pemain tersebut, Indra Safri justru berani bilang dengan penuh keyakinan bahwa ia tetap optimis raih emas. Indra Safri menegaskan bahwa kekuatan Timnas Indonesia U22 tidak bergantung pada satu atau dua orang pemain saja. Ia percaya sepenuhnya pada 23 pemain yang telah ia pilih dan seleksi secara ketat. Indra Safri menekankan bahwa pemain-pemain yang ada saat ini termasuk para anak emas atau pemain andalan yang selama ini menjadi tulang punggung tim, memiliki kualitas yang mumpuni untuk menjadi juara. Saya tidak tahu apakah Adrian oke atau tidak oke, tapi yang kita sudah komunikasi dan menyampaikan surat. Ada Adrian, ada tim, termasuk dari BTN. Apakah itu sudah oke atau belum? Tapi kalau itu belum oke, saya pikir kita cukup yakin. Dengan 4 pemain tersebut, akan bisa menjadi tambahan kekuatan terhadap pemain-pemain yang ada. Ujar Indra Safri. Menariknya, sikap optimis pelatih ini langsung direspon positif oleh para pemain. Mereka merasa dipercaya dan siap membuktikan bahwa tanpa Adrian dan Tim Gaypans, skuad Garuda Muda tetaplah tim yang menakutkan. Kegagalan merekrut dua pemain diaspora ini justru menjadi momen pembuktian bagi pemain lain untuk tampil habis-habisan demi medali emas. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.